Nabi Muhammad Iya, berarti Sallallahu berhala Alaihi ya. Wasallam. Sembah berhala ya. Kenapa harus berhala? Ya karena Sekarang- tidak ada agamanya. Tidak ada kitab sucinya. Loh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sama seperti Nabi Abraham. Saya tanya sama Anda, apa agama Abraham? Abraham itu ya, iya. Apa agama Abraham? Ia beriman seperti Saya tanya, bapaknya yaitu apa Tera. agama Abraham? Karena di dalam konteks Judaism, Saya ya, tanya, agama Abraham itu apa dan apa nama kitab sucinya? Abraham itu memang ya nabi sebelum ia Saya dilahirkan sudah tanya, apa nama agama dan apa nama kitab sucinya? Kalau tidak ada agamanya, tidak ada kitab sucinya, berarti dia pagan, nyembah berhala gitu. Ya tidak. Abraham itu sebelum ia lahir ya, ia sudah dibicarakan oleh Tuhan itu melalui bapaknya yaitu Tera. Di mana dalilnya? Anda tadi Anda baca mengatakan, saja bapaknya Tera itu siapa. tadi Anda mengatakan Rasulullah itu penyembah berhala karena tidak ada kitab dan tidak ada agama. Betul? Ya jelas. Nah, kalau begitu Abraham juga demikian dong. Abraham ada di dalam kitab suci kami. Mana Kenapa Anda mana buktinya kitabnya Abraham dan mana buktinya agamanya? Kalau Abraham yang ada di dalam Bible itu urusan saya nanti. Ini saya tanya Nabi, urusan tidak ada kaitannya dengan urusan Abraham. saya. Emang situ siapa? Kamu siapa rupanya? Kamu siapa? Memangnya Kamu apa pengikutnya? kaitannya Abraham dengan Nabi Anda? Justru Kaitannya apa? saya tidak ada pernah menemukan hubungan Kristen dengan Abraham. Tak ada hubungannya. Apa kaitan Nabi Anda dengan Abraham yang ada di Alkitab? Kaitannya apa Abraham coba? alaihissalam itu adalah kakek dari Nabi kami. Oke, berarti kakek dari Nabi Anda. Tapi Sekarang pertanyaan saya, Abraham ini, saya, dengar, apa hubungannya agama Kristen dengan Abraham? Mampus. Abraham ini Saya notabene di dalam tanya, kitab suci umat Kristen. apa hubungannya antara Kristen dengan Nabi Abraham? Kalau saya nanti bisa menjelaskan itu, Anda jelas. Saya cukup Anda tidak menjelaskan tunggu Nabi Anda. nanti. Saya butuh sekarang. Apa hubungannya agama Kristen dengan Abraham? Urusan Nabi Anda saja belum Anda kelari. Saya Gimana tidak mau tunggu lari ke Anda Abraham? nangis. Al-Quran bisa nggak menjelaskan. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada is hadra Ya'qub maut isqala libanihi ma ta'buduna min ba'di ya qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Hubungan kami dengan saudara kami Yahudi dari keturunan Yakub jelas Al-Quran menguraikan itu. Wa nahnu lahu muslimun, dan jangan sekali-kali kemudian kamu tidak menyembah dan tidak berserah. Wa nahnu lahu muslimun, maka kami di dalam Al-Quran jelas diterangkan berserah diri hanya kepada Allah. Nah sekarang apa hubungannya Kristen dengan Abraham? Orang yang 2000 tahun hidup sebelum Yesus datang. Saya tanya, apa hubungannya Kristen Anda bisa dengan diskusi Abraham? enggak? Anda menginjak-injak Nabi Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan Nabi Anda. Saya tanya dengan pertanyaan yang sangat bagus. Gantian. Apa Ya, hubungannya? izinkan jawabkan dulu pertanyaan saya. Apa hubungannya antara Kristen dengan Abraham? Jawab. Izinkan kelar dulu urusan tentang Nabi Anda. Ketika ditanya Sudah bisa nggak dijawab. selesai. Am kuntum syuhada is hadara Ya'qub maut Bentar mencerdaskan. isqala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sudah selesai, sudah final. Ini jawaban kami. Apa yang akan kamu, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Selesai. Sekarang giliran Anda. Apa hubungannya Kristen dengan Abraham? Jawab. Kasih saya 2 menit. Silakan. Kasih saya 2 menit. Silakan. Kasih saya 2 menit. Orang yang sejak Silakan.
Tungki udah dibilang 3 kali dibilang silakan. Wah, Tungki diam dulu murid-muridnya Merarambe, diam. turun nih. Diam Merarambe. Silakan Anda Ya, jawab. kasih saya waktu 2 menit. Silakan. Orang-orang sezaman Musa saja sudah beribadah di bait suci. Lah, 600 Masehi masa belum beragama? Pertanyaan saya, Muhammad itu Kucluk, agamanya apa, apa saudaraku? hubungannya antara Kristen dengan Dan tadi yang ajaran mengklaim Abraham? bahwasannya Nabi Anda itu beriman kepada Musa, kepada Taurat, kepada Isa, kepada Daud. Lah saya tanya, ya Apa Musa saja hubungannya? yang hidupnya 2000 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah beragama, yaitu menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, Ya. itu yang dikatakan Sekarang oleh pertanyaan Musa. saya. Nah, Pertanyaan yang 600 saya. Masehi saja belum beragama. Ini gimana saudaraku? 600 Wa tahun setelah ilaha abaika Ibrahim itu wa namanya Ismail ia penyembah wa berhala, Ishaqa artinya ia masih kafir. ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sudah aku jawab. Sekarang giliran Anda. Apa Hari hubungannya ini agama 600 tahun Kristen? Masehi belum beragama. Hello. Saya Itu tanya kafir, apa saudara. hubungannya Ya. agama Kristen dengan Abraham? Jawab. Jawab. Ya, 2000 Apa tahun sebelum Yesus datang sudah beragama Mesin orang-orang. Quran dia, Bang. Tanya tuh bukan Yesus yang saya tanya tentang Kristen hubungannya dengan Abraham. Jangan gila permanen. Anda saja tentang terkait dengan masalah Nabi tanya Anda. apa Anda tidak bisa hubungannya mempertanggung- agama menyembah dewa-dewa, yaitu Kristen dengan agama Abraham. Itu pertanyaan saya loh. Kelarkan dulu urusan Nabi Anda. Nabi Anda kan saya tanya, kenapa Sudah kelar nggak bisa? Nabi kami. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan Abraham dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Sudah ku Iya, jawab. Ibarat di mana dia? Beribadat di mana? Nabi Rasulullah Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dimanapun dia mau ibadah. Oke. Berarti itu penyembah berhala. Orang Yahudi itu beribadat di bait suci. Oke, sekarang bait suci itu kami menyebutnya dengan masjid. Kami menyebutnya dengan Baitullah. Rasulullah beribadah di tempat itu. Tunjukkan satu dalil bahwasanya Muhammad pergi ke masjid. Silakan, tunjukkan. La haula wala quwata illa billah. Beliau Sebelum mendirikan Muhammad masjid. mendapatkan wahyu, Muhammad pergi ke masjid. Silakan tunjukkan. Saya tunggu. Udah. Beliau mendirikan masjid. Beliau yang kemudian mengukuhkan setelah Abraham dan keturunannya untuk mengukuhkan Ka'bah 1400 tahun sampai hari ini masih dikukuhkan. Pertanyaan saya tolong dijawab, apa hubungannya Kristen dengan ajaran Abraham? Please. Tunjukkan satu dalil Muhammad itu pergi ke masjid. Sebelum Tolong ia mendapatkan tunjukkan wahyu, tunjukkan dalilnya di mana. jawabannya. Saya butuh jawaban. Apa hubungannya agama laknatullah Kristen Nabi Anda. dengan Abraham? Kalau Al-Quran sudah dijelaskan, Pertanyaan "Tsumma terkait Nabi Anda tidak bisa ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Udah aku jawab. Sekarang giliran Anda, jangan malu-maluin Kristen. Jangan malu-maluin saudara Kristen saya. Sebelum Anda mewakili mendapatkan agama wahyu, Kristen. Muhammad beribadat Tunjuk di masjid. Tunjukkan hubungannya dalilnya. antara Tunjukkan satu dalil. Kristen dan Abraham, hubungannya apa? Jawab. Kelarkan dulu urusan Nabi Anda. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rasulullah pergi ke masjid. Udah. Sekarang giliranmu, tolong tunjukkan apa hubungannya antara agama pagan Kristen dengan agama Abraham. Silakan. Nabi Anda baca kitab suci apa di masjid? Dia Tunjukkan nggak mau dalilnya. ditanya ini Bang. Turunkan aja lah Bang. Ya kelarkan dulu kalau mau bertanya itu. Ya, Jawab dia dulu. nggak mau ditanya Bang.
Masa Turunkan aja. pertanyaan dijawab dengan pertanyaan? Subhanalladzi Gimana sih? asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Udah aku jawab. Sekarang giliran Anda. Apa hubungannya agama pagan, Kristen, penyembah roh-roh, penyembah Pertanyaan saya belum kau Yudas jawab. dengan ajaran Abraham? Muhammad ke masjid, ia membaca kitab Itu suci Ki apa? dari tadi udah dikasih tahu. Zalikal Dalam kitabu la raiba fihi hudal lil Ada itu, bukan itu, bukan. muttaqin. Itu bukan jawaban. Itu jawaban. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Udah Yang nggak jawaban. bisa jawab. Udah aku jawab. Sekarang giliranmu. Tidak ada, Apa Anda bisa jawab. hubungannya? Tidak bisa dibuktikan. Apa hubungannya antara agama penyembah roh-roh? Gampang, itu urusan saya. Saya kelarin nanti setelah Anda jawab pertanyaan saya. Gampang itu. Oke. Ini jawaban saya ya dari pertanyaan terakhirmu dari sekian Apa banyak pertanyaan saya? pertanyaan. Tolong diulang. Apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika di masjid? Ku jawab, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Seorang nabi, seorang rasul dari Allah bernama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sudah ku jawab, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Sekarang pertanyaan saya, apa hubungannya agama Kristen dari Tidak ada Eropa? jawaban. Diam, Oke, diam, berarti diam, Anda nggak bisa jawab. diam. Apa hubungannya antara agama Eropa, agama Barat buatan manusia, penyembah roh-roh, penyembah dewa-dewa yang disebut Kristen ini dengan ajaran Abraham? Jawab. Ya, kalau mau cerdas itu jawaban itu dijawab pakai jawaban. Ya, Mana itu jawabanmu? dijawab pakai jawaban. Mana jawabanmu? Bukan Pertanyaan pertanyaan dijawab saya, oleh apa hubungannya agama pagan, penyembah roh bertanduk 7, bermata 7, pemakan daging manusia, peminum darah manusia, Kristen ini dengan nggak tahu agama apa-apa, tidak Abraham? Jawab. Cukup kamu pertanggungjawabkan aja terkait dengan nabimu ketika ditanya. Hei, Ya. penyembah Sudah manusia, penyembah Yudas laknatullah. Kalau kamu ingin mempermalukan saudara Kristenku yang lain, jangan di sini. Kamu ditanya, apa hubungannya agama Kristen buatan Barat, menyembah roh-roh, menyembah Yudas, menyembah anak manusia yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok dengan ajaran Abraham? Apa hubungannya? Ditanya Kucluk, saya tanya apa? Masya Allah. Wa may yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh Nabi Ibrahim kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah engkau wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya kepada saudara Kristen pemakan babi laknatullah, ibadah minggu menyembah dewa matahari, yaitu dewa Zeus, apa hubungannya agama Kristen dengan ajaran Abraham? Jawab.
Anda bersedia nggak dialog head to head dengan saya? Ini sudah dialog head to head, kucluk. Dasar kampret. Masa head to head mute? Ini. Head to head kok mute? Iya, karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya, Tuyul. Satu pertanyaan aja lu nggak bisa jawab. Kamu itu seperti babi Nggak yang mau ditanya nggak mau menjawab. Satu pertanyaan aja nggak bisa. Satu pertanyaan saja kamu tak sanggup. Yang bertanya- Pertanyaanmu 15 pertanyaanmu sudah kubabat habis. Sekarang saya cukup satu pertanyaan. Apa hubungannya agama kafir Kristen yang diwariskan penjajah Belanda dengan ajaran Abraham? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Bertanya itu ya dijawab. Apa hubungannya? Laknat. Apa hubungannya antara ajaran pagan yang diwariskan penjajah Belanda kepada kamu dengan ajaran Abraham? Apa Ya, nanti hubungannya? hal itu nanti saya sekolahkan. Sekarang kamu jawab. Sekarang sudah 15 pertanyaanmu saya jawab. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaan saya. Yang Jawab, bertanya jawab. duluan siapa? Jawab. Yang bertanya duluan. Kamu sudah bertanya berapa kali pertanyaan? Saya cukup satu pertanyaan itu aja kamu jadi lumpuh. Jawab. Kamu ditanya hanya satu pertanyaan kamu lumpuh. Aduh, parah. Jawab. Liburlah diri kau di sini. Jawab. Jawab. Jawab, jangan malu-maluin Kristen yang lain. Saya banyak saudara Kristen. Saya banyak saudara Kristen yang merasa dirinya beragama dengan benar. Buktikan kalau agamamu itu benar. Pertanyaan saya, apa hubungannya agama warisan Belanda dengan Abraham alaihissalam? Jawab. Ikan presto, jangan kabur. Mana dia? Ikan presto kabur tulang kabur ya? Pertanyaan abang. Enggak, aku turunkan. Dia nggak jawab pertanyaan abang. Ya udahlah. Kasihan kan? Pertanyaan mendasar Jawab dari sekali. tadi. Saya udah menjawab. Coba bilang yang menjawab. Udah ku jawab. Mana buktinya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul azim. Sudah pun dijawab, katanya enggak dijawab. Ditanya lagi, apa dan di mana Rasulullah membacakan Al-Quran? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah
rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Itu kita sudah bacakan bukti Rasulullah membaca Al-Quranul Karim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannat adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Kita sudah jawab pertanyaannya, bergejibun pertanyaan, kita udah jawab, kita udah sampaikan. Tapi giliran kita nanya, apa hubungannya agama penyembah roh dengan ajaran Abraham? Ternyata kucluk, gak ada jawaban. Udahlah. Bang Zuma, izin bang. Ya. Pada saat abang membacakan Al-Quran, tadi oten-otennya pada kabur. Coba Bang Zuma bacakan kitab Yunani ya, supaya tahu bisa datang kembali. Waduh. Shalom. Saya mau bertanya. Sabar dulu, sabar. Iya. Moral lambe nih ya. Ya, kita gantian sama Mbak Rinda Lafau. Silakan Rinda. Ya, saya hanya menjawab sebagian dari pertanyaan. Tunggu bentar, Kak Rinda Suaranya Kristen kecil. kan ya? Kak Rinda Kristen. Suaranya kecil. Kristen, dia penginjil, dia penginjil. Oke, siap. Oke, terima kasih waktunya. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan saudara Islam ya. Islam semalam mumpung karena larut malam jadi gak ada waktu. Katanya Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kami sebagai Kristen sepenuhnya Yesus itu adalah Tuhan. Dan tertulis juga dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab mana? Jangan panjang-panjang ya, Bu. Oke, Pak. Iya, Tidak apa-apa iya. panjang. Kalian boleh panjang, tapi kami tak bolehlah panjang. Iya, Toh? tadi panjang karena tak ada otennya. Kalau sekarang sudah ada oteng, kita tiktokan aja gitu maksudku. Oh gitu ya, oke siap. Iya. Bang. Bisa tidak Ibu membuktikan ke saya Yesus bukan manusia? Silakan. Oke, baik. Saya membuktikan dengan dalil Alkitab. Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai ke ayat 14, coba dibaca. Oke, saya udah hafal kalau itu. Kita tiktokan. Dia Bu. berkata, Kita akulah guru, aku Iya. adalah Tuhan. Enggak. Aku adalah Tuhan dan Tuhan. Ibu tidak sedang di gereja. Kita tiktokan aja. Kita tiktokan Ibu. Coba Anda bedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Bisa enggak Anda bedakan itu? Dan coba dibaca, di situ tertulis Tuhan. Iya, saya tanya dulu nih. Ibu bisa enggak bedakan antara kata Tuhan dengan kata Tuhan? Ya, saya bisa bedakan Tuhan Ya. beda dengan Tuhan. Nah, Tuhan sekarang adalah dalam bahasa Yunaninya Yohanes 13:13 itu apa di situ? Oh. Baiklah, mungkin Nah, itu silakan. tidak tepat. Oke, tidak tepat. Coba kita
Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Jangan sampai orang Yahudi, jangan sambar ke sana. Jangan sambar ke sana. Pertanggungjawabkan iman Kristen Anda tanpa menggunakan kitabnya agama lain. Jangan Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi di mana si pemilik, dengar Bu, gantian kita Bu, gantian. Jangan Anda menggunakan Ibu bisa diskusi baik kan? Jangan Anda menggunakan kitabnya agama lain di mana si pemilik kitab tidak menuhankan bayi Yesus. Jangan. Ibu pertanggungjawabkan Yesus Tuhan dengan kitab Anda sendiri. Anda membawa Yohanes 13:13, bahasa aslinya di situ apa? Tuan atau Tuhan? Allah atau Mar? Gitu Bu. Jadi jangan menipu, jangan menyesatkan umat. Karena di Islam Bu, mohon maaf nih sebelum dilanjut, Islam diajarkan bahwa Kristen itu adalah saudaranya iblis di dalam menyesatkan manusia. Camkan dulu, buktikan kalau Kristen itu bukan saudaranya iblis di dalam menyesatkan. Silakan. Buktikan kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Dan yang saya minta kepada saudara, buktikan Yesus bukan manusia. Kalau saudari bisa membuktikan Yesus bukan manusia, berarti Yesus bisa jadi dewa, bisa jadi dia adalah jelmaan apa gitu. Tapi Tuhan tidak mungkin karena dia adalah manusia. Nah sekarang Anda buktikan Yesus bukan manusia, bukti apa yang Anda bawa? Silakan. Itu saya mute, dibuka mute-nya. Bu. Ibu, Bu Rinda, silakan, Bu. itu saya mute. Itu iya, saya sudah membuktikan tadi sama Bang Juma. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 berkata, akulah Tuhan, akulah guru, akulah Tuhan. Nah tepat bahwa perkataanmu itu benar. Aku guru, aku Tuhan, aku Tuhan. Nah, Di mana Yesus mengaku Theos Bu? ya Di mana ampun, Yesus dalam mengaku dewa? ayat Yohanes pasal 13 Di ayat si- 13 Itu jelas mengaku di situ, dia guru dan Tuhan. 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 Tuhan di situ Tuhan. Tuhan. Di situ Nah, coba menggunakan apa? Kurios atau Theos? Itu dibaca, tolong dulu dibaca, jangan. Saya sudah baca. Di situ dia Tuhan. mengatakan apa? Tuhan Ah, berarti atau Tuhan. Bapak berbohong. Aku adalah guru, Tuhan dan Tuhan. Di mana ada Tuhan dan Tuhan? Tidak ada. Jangan menipu Bu, jangan nipu. Jangan nipu. Saya ini sudah menipu saya. Anda sedang menipu dengan mengatakan Yesus mengaku Tuhan. Saya pegang Alkitab dan saya tidak. Yang Anda pegang Alkitab atau Alkibul. Dengar. Yesus ketika datang kepada murid-muridnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, Ibu, tapi menggunakan bahasa Aram. Rabam wa Maran. Apa Maran? Guru dan Tuhan. Bukan Allaha. Kalau Allaha baru Tuhan. Tapi Yesus mengatakan apa? Maran atau Mar. Berarti Yesus mengaku Tuhan. Jangan Ibu menipu, menyesatkan dengan mengatakan Tuhan dan Tuhan. Aduh, jangan. Kenapa? Karena Al-Quran akan semakin benar kalau Anda melakukan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya teman-teman daripada setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka tidak akan berhenti menyesatkan. Nah ini Ibu sedang menyesatkan dengan menyampaikan kepada kami bahwa Yesus Tuhan itu adalah menyesatkan. Ayo yang jujur, Yesus mengaku Maran atau Allaha? Jawab. Bagi airnya dong. Bu, itu saya mute, dibuka mute-nya. Ibu. Bu Rinda, ya. Ini mic-nya kenapa ditutup-tutup ya? Bu, ngocos terus. Oh, ya, cobalah dibaca dulu. Jangan bilang saya berbohong, menipu. Saya tidak menipu. Coba dibaca. Akulah Tuhan, Guru dan Tuhan. Mana ada kayak begitu Ibu? Alamak, mana ada kayak begitu? Akulah guru, Tuhan dan Tuhan itu di mana? Saya buka kameranya Oke, ya. Tidak silakan, ada. silakan. Bentar ya. Oke. Yohanes
Ini saya dibilang pembohong. Oh iya, pasti. Itu satu paket dengan agama Anda itu. Silakan. 13 ayat 13. Yes. Bentar ya. Ini terang ya. Terang ya. Kamera saya. Dibesarin, Nampak ya? dibesarin. Oke, nampak ya. Nampak. Ya, Ini udah. Alkitab. Oke, Alkitabnya ini. Nah, baca dari atas itu, ini Yohanes ya. Yohanes ya. Ini kok nggak nampak ya. Coba itu kameranya dibesarkan. Itu udah besar, Bu. Sudah Bu. Yohanes. Ya. Apa itu? Apa? Coba dibaca. Kau mengatakan aku guru dan tuan. Mana? Apa? Di mana? Tuh, baca ya. Mana? Apa itu, Ibu? Itu. Itu apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah. Kan gitu. Bahasa Yunaninya yang terakhir itu adalah Emi. Tak ada dia mengatakan akulah guru dan Tuhan, tak ada. Dia hanya mengatakan Emi, akulah guru, akulah guru. Ibu menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia itu? Ketawa. Apa ini bisa baca tidak? Bah, ini bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia. Iya, sekarang Yesusnya, Ibu, saya tanya dulu Ibu. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia menggunakan bahasa apa? Nah, Alkitab kami sekarang bahasa apa coba? Saya tanya dulu. Loh, kita tidak merujuk. Dengar Ibu. Kebenaran itu harus berasal dari sumber. Bu, kebenaran itu sebuah surat kabar kalau dibaca harus disesuaikan dengan sumber. Surat kabar yang Anda baca itu sumbernya dari Yahudi katanya. Terjadi di tengah-tengah kaum Yahudi. Berarti menggunakan bahasa apa kala itu? Menggunakan bahasa Ibrani. Oh, atau Ibrani. menggunakan bahasa Aramaik. Sekarang bahasa Alkitab itu versi apa? Coba Saya dijawab. tidak mau tahu bahasa kitab apa di kitab Bahasa Anda. Saya nggak mau Indonesia, kan? tertipu. Bahasa Indonesia. Ya, sekarang yang kita tanya ini Yesus. Yesus bahasa apa, Ibu? Yesus pada saat mengajar kepada muridnya yang asli bahasa apa, Ibu? 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 Jawab aja Bu, bahasa Bugis gitu. Aku mute, buka. Wa kana Aku mute, al-kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang Anda lakukan, menolong setan untuk melanjutkan ajaran setan agar manusia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar tetapi menyembah kepada Tuhan yang palsu. Saya tanya, Yesus menggunakan bahasa apa kala itu? Kala dia mengucapkan di dalam Yohanes 13:13, dia menggunakan kata apa? Bahasa apa? Ibrani, Aramaik, Yunani, Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Toraja, bahasa Batak, atau apa? Jawab dengan jujur. Dibesarin dong, aku nggak bisa besarin diri sendiri. Model host moderator nih. Tuh dia, tuh ya. Engkau memanggil aku guru dan tuan. Tuan. Ya. Tuan. Engkau memanggil aku guru dan tuan. Dan memang demikian karena itulah aku. Nih Bu, Bu Rinda buka mic-nya nih, baca. Bu Rinda, buka mic-nya Bu Rinda. Bu Rinda, mic-nya dibuka.
Ini Yohanes 13:13. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan nih, Tuhan nih. Tuhan dan Ini Tuhan. Yesus Tuhan dan mengatakan Tuhan. dalam bahasa Yunani didaskalos kai kurios. Dalam bahasa Aramaik dia mengatakan rabam wama. Sekarang Anda menggunakan bahasa Indonesia. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Ibrani? Mana yang benar? Sebentar dulu, di situ kan udah kamu baca, karena aku Tuhan dan gurumu sudah membasuh kakimu, hendaklah kamu saling membasuh. Tuhan, Bu, ini Tuhan, Tuhan. situ Tuhan, Tuhan. Baca. Tuhan. Ini Tuhan. Tuh. Saya memang sudah baca, memang tertulis Tuhan, kok dibilang Tuhan? Ini Tuhan. Bu, tengok layar. Tengok layar, Bu. Tengok layar, tengok layar HP nih. Oh. Paham kan? Paham tidak? Ya, saya paham bahwa iblis sedang bekerja dalam diri ibu, sehingga ibu menitipkan pesan iblis itu agar Yesus itu dituhankan. Oke. Ah, gitu dong. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Apalagi kitab kenapa lagi kitabnya Yahudi, Bu? Orang kitab Yahudi mengaku Yesus bahwa dia raja dan Allah kekal. Iya kan? Ya ampun, Haleluya. itu tidak Haleluya. berbicara mengenai Yesus. yang Yesaya penting 9. kamu menyerah kepada Tuhan Ibu, Yesus. Jangan- Ibu, Yesaya 9 itu tidak berbicara terkait dengan orang yang akan lahir, tetapi orang yang telah lahir. Pada saat Yesaya 600 tahun sebelum Yesus lahir, apakah Yesus sudah lahir? Bu, Ibu. Di situ dikatakan kata yulad, telah lahir. Ini si penyesat Islam ini luar biasa, dia itu nipu-nipu orang. Coba baca kalau berani. Saya baca, Bu, ya, saya baca ya. Itu kan hanya kitabnya Yahudi yang Ibu ambil untuk mengajarkan ajaran setan supaya menyembah kepada manusia Yesus. Yesaya di situ tidak bercerita tentang Yesus, Bu. Di situ sedang berbicara tentang seorang bayi yang telah lahir, Bu. Sang raja kekal itu Yesus Kristus, di situ ditegaskan. Tidak ada di situ, Bu. Jangan nipu. Tidak ada. Coba dibaca. Saya Coba. baca dengan baik. Iya. Saya tidak takut, apalagi kepada pengikut setan. Mana saya takut? Sebab seorang anak telah lahir. Telah lahir ini bahasa Ibraninya apa, Bu? Ya, silakan Apa? lanjutkan. Lanjutkan Ibu, dulu, jangan Ibu tanya telah debat. lahir. Telah lahir itu apa? Di situ dikatakan, yalah telah lahir. Sekarang pertanyaan saya, pada saat Yesaya mengatakan telah lahir, apakah Lanjut Yesus dulu. apakah Lanjut Yesus dulu. sudah lahir? Tunggu. Apakah Yesus sudah lahir? Hah? Lanjut dulu bacanya, ayo, Mbak. Lanjut. Saya Jangan, tanya, apakah Jangan Yesus dulu telah bacanya. lahir? Saya bilang sama Saya tanya, seorang anak telah lahir untuk kita. Anak telah lahir. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah lahir di situ atau belum? sebelum Yesus lahir, dia sudah nubuatkan. Alamak, kucluk. Di situ menceritakan telah lahir, bukan akan lahir. Alamak. Kamu ini memang penyesat. Ya ampun, yang penyesat itu ente. Anda mengambil kitab agama orang untuk mengajarkan agama Romawi Vatikan. Di situ dalilnya sudah sangat jelas. Sebab seorang anak telah lahir, bukan akan lahir. Bukan akan lahir. Ingat, Yesaya dituliskan kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Anda lahir. Oke? Berarti ini bukan untuk Yesus, Cak Ayu.
masih bilang seorang putra toh? Iya toh? Woi, seorang putra itu saya juga putra, Bu. Nah, putra di situ ditulis seorang penebus toh? Seorang putra telah lahir, Bu. Seorang penebus Bu. kan ditulis begitu. Coba dibaca dulu. Bu, kalau dalam tradisi Yahudi, Bu, tai sapi juga sebagai penebus. Ibu, kalau dalam tradisi Yahudi, tai sapi juga penebus. Oke. Kalau di dalam tradisi Yahudi, membaca melanjutkan. Ibu, saya tanya dulu, Yesus pada saat itu sudah lahir atau belum lahir? Yesus mengaku dia seorang Allah yang perkasa. Saya tanya, saya ulang lagi. Kamu itu penyesat. Di situ Saya ulang lagi, Ibu. Ibu, saya ulang lagi. Pada saat Yesaya menuliskan Yesaya 9, apakah Yesus telah lahir atau belum lahir? Bu, takut membacanya, saya tidak akan lanjut karena Ibu, saya tahu kamu penyesat. saya Jangan tanya dulu, apakah pada saat Yesaya menuliskan kitab ini, Yesus telah lahir atau belum lahir? Silakan dulu baca Belum. lanjut. Nanti penjelasannya ada. Kenapa Anda suruh saya membaca? Saya tanya dulu, Yesus pada saat Yesaya menulis, apakah Yesus sudah lahir atau belum lahir? Belum. Di situ dijelaskan di dalam Alkitab 9 pasal 5 itu sampai seterusnya bahwa kisah Yesus itu dinubuatkan juga dalam perjanjian lama sebelum Yesus lahir. Coba diteruskan bacanya, di situ tertulis. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Pada saat Yesaya menulis kitabnya, apakah Yesus telah lahir atau belum lahir? Belum lahir. Jangan di situ yang jawab, apa sih? Ente kan bukan Ibu Rinda penyesat ini. Yang saya tanya si kucluk ini. Jangan dijawab. Coba, wanita penyesat, wahai perpanjangan tangan setan. Saya ulang lagi, kalau tidak Anda turun. Penyesat, wanita penyesat dunia, saya tanya. Yesaya 9 nomor 6, di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Pertanyaan saya, pada saat Yesaya menuliskan kitabnya, Yesus telah lahir atau belum lahir? Jawab. Kebohongan kamu malam ini. Jangan di mute Mak Lampir ini, biarkan dia ngomong. Seorang kafir. Yang kafir itu kamu. Oke, saya jawab. Oke ya, tenang. Saya jawab. Saya tidak lari dari kontes kalian. Yesus kenapa sih ada di dalam Yesaya padahal dia belum lahir? Bukankah Yesus itu seorang penggenapan hukum Taurat dan hukum moral? Saya tanya dulu. Pertanyaan saya apa Mak Lampir? Mak Lampir yang saya tanya, Mak Lampir yang saya tanya, Mak Lampir dengarkan, Yesus ini sudah lahir atau belum lahir pada saat Yesaya menulis kitabnya? Itu loh, Bu. Ini orang kafir, inilah penyesat ini. Perhatikan orang-orang Kristen yang sudah bergabung, perhatikan dia Dia masih sama bicara Nangis dia. Nangis. Dia ngomong terus dia nggak mau dengar. Terbongkar Nangis. Padahal dia penginjil loh. Penginjil gila, penyesat. Ya, kamu penginjil. Suaminya pendeta loh, Bang. Pendeta gila, penyesat. Kamu penginjil gila. Saya tanya sama ibu ini apa? Yesaya 9 nomor 6 itu bercerita tentang orang yang sudah lahir atau belum lahir. Atur dulu mulutmu kalau ngomong dulu. Kalau kamu Ya sekarang kamu itu manis-manis tapi nipu buat apa? ini orang bilang Penipu kayak kamu itu buat apa? Buat apa? Buat kamu apa? takut baca kan? Takut Buat membaca kan? apa? Kamu itu makanya kamu belajar dulu.
Iya. Paham? Kamu tahu tidak Paham perbedaan antara telah lahir dengan belum lahir? Masa? Kamu tanya sama teman. Masa kamu bilang Atau saya atau malas aja kesini. baca. Saya ini sudah 50 akal. Orang sakit ini. Lahir sama atau beda? Permen Gojek harus masuk ini. Permen Gojek masuk, permen Gojek. Kasih tahu dulu permen. Wahai teman-teman Kristen, dengarkan ya. Di sini tidak ada unsur penghinaan ya. Kenapa saya panggil dia mak lampir? Karena dia penyesat. Dalilnya mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Pertanyaan saya, kalau ini untuk Yesus, apakah saat itu Yesus telah lahir atau belum lahir? Sederhana kok. Lanjutkan bacanya di situ nanti Mau terjawab. dilanjutkan atau tidak? Yang kita tanya Yesus telah lahir atau belum lahir? Berarti kamu takut di situ nanti dibacakan. Bukan di saya situ takut. selanjutnya. Bukan saya Kamu. takut. Yang saya tanya, Haleluya, Yesus haleluya, sudah luar lahir biasa. atau belum lahir? Luar biasa lahir. Ya radio rusak ini Bu ini. Luar biasa juru selamatku. Haleluya. Gila sendiri aja, ngapain ngajak-ngajak? Mau haleluya, nggak ada urusannya. Yang kita tanya itu Yesus sudah lahir atau belum lahir? Ini takut baca semua. Radio rusak. Mama Ya, cobalah. Mana dalilmu, mana kehebatanmu yang luar biasa. Kalian Yang kan saya kan tanya kalau pertanyaan memang sederhana loh. Lah, Yesus Dia nggak belum mau- lahir. dia nggak mau sebelum mendengarkan saya. ini nggak mau. Iya, Begini, begitu. Yang saya tanya ini kan di sini, dengarkan Bu, Ibu, Bu, dengarkan saya, Bu, dengarkan saya sebelum Ibu saya turunkan, dengarkan ya Bu ya. Ini Terserah dalil. mau turunkan saya. Ini dalil, Bu, ini dalil bercerita tentang seorang anak yang telah lahir, bukan akan lahir. Untuk mengetahui siapa yang disebut lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan seterusnya itu, Ibu. Kita harus tahu dulu, apakah Yesus sudah lahir atau belum lahir pada saat Yesaya 96 ini dituliskan. Itu loh, Ibu. Mendengar Kak Ibu. Astaga. Bicara terus. Dulu di situ disebut Atau malas nih kasihan. Ada kincar itu diam dulu, ada kincar aja deh. Diam dulu Bu, ada kincar aja deh, yang lain aja. Ini darah putihnya naik ini Ibu ini. Ganti aja ya Bang. Ya udah tendang Bang, dia, diganti tendang. aja. Tendangan Dah. maut. Alhamdulillah. Ada si King itu, ada si King. Kincar. Ada sikit. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara-saudara Kristen ini kapanlah kalian bisa sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi. Ya, Iya, King betul. itu tadi ditanya Bang Juma, ya saya 95 itu loh King. Coba dijelasin King. Oh iya benar ya. Mm-mm. Tunggu dulu, kita buka dulu ya. Di Yesaya 9. 5 96 lah kalau di Benar. LAI-nya 96, kalau LAI 96. Original testnya 95. Saya baca ya. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gimana pertanyaannya? Yesus Fatima? pada saat dituliskan surat ini, kitab ini, sudah lahir atau belum lahir, Bang? Belum lahir lah. Ya, berarti bukan Yesus kan? Tapi ada penjelasannya Bang Suma, ya. Jadi gini, kenapa dikatakan? Iya. Kenapa Pesan dikatakan? dikasih pesan nih lurus daripada Sudah kayak lahir, Wah. Iya. harusnya akan lahir. Iya. Oke, Bang Andi, diam dulu Bang Andi. Kalau Bang Andi saya nggak bisa dengan Bang Andi. Saya langsung ke Suma aja nih. Kenapa di situ telah bukan akan? Benar nggak? Iya. Itu ya. Iya. Pertanyaan Bang Suma, harusnya akan, bukan telah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi di sini penjelasannya, ini kan menyangkut nubuat Nabi Yesaya. Yang menuliskan ini Nabi Yesaya ya. Iya. Jadi Nabi Yesaya menceritakan nubuat itu seolah-olah apa yang dilihat atau disaksikannya. Contoh ya, ada peramal yang menceritakan, saya melihat meteor telah menabrak bumi.
ini peramal nih, ya, membunuh semua orang, membunuh semua umat manusia, ya, itu kan namanya nubuatan, itu ramalan. Tapi kok pakai telah, kok nggak pakai akan? Karena peramal menempatkan diri menceritakan dari sudut pandangnya, dan penglihatan dia telah melihat bumi ditabrak meteor itu. Jadi itu menurut penglihatannya dia. Jadi disimpulkan bahwa nubuat yang akan terjadi, ya, karena kita mengetahui bahwa manusia itu kan dicerita di situ kan belum punah waktu ditabrak meteor. Jadi ini ramalan. Jadi akan dia menyaksikan itu akan terjadi. Jadi itu maksudnya Bang Suma. Oke. Jelas ya? Oke. Ya, anggaplah kita ikuti aja ini asumsi ya, kita ikutin. Nah, Jadi sekarang nubuat, bukan asumsi, ini nubuat memang. telah lahir Ini kan itu perjanjian artinya nubuat, belum lahir, nubuat. Pak. Gantian King baju lagi Apaan King. sih? Gantian. Memalukan Silakan. Anda itu ya. Jadi gini, untuk mengetahui siapa yang diceritakan di sana, Pak, harus mulai dari data nomor 1 supaya kita tahu konteks. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, sekarang Yahudi berlaku ndak ini? Ketika Yesus datang, apakah berlaku ini kepada Bani Israel? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Apakah orang-orang Yahudi menikmati Yesus seperti yang dinubuatkan ini, yang diceritakan ini, atau tidak? Tidak, malah patikan yang merasa hebat. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menengkannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas si penjajah, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi orang Yahudi dengan adanya sosok yang diceritakan dalam nomor 6 ini, Yesaya 9 ini, itu orang Israel akan bersorak-sorai karena dia dibebaskan dari penjajah seperti pada saat dia dibebaskan dari penjajahan orang-orang Midian. Apakah ketika Yesus datang orang-orang Yahudi bebas seperti ketika dia bebas dari orang Midian? Apakah Yesus mampu mengusir Roma dari istana Yerusalem ketika Yesus datang selayaknya Gideon mengusir kemudian tentara Midian? Ayo. Itu pertanyaannya. Bang Suma. Jadi ini silakan. Jadi gini Bang Suma. Ya. Ini pertanyaan kedua jadinya ya. Jadi tadi itu sudah terjawab ya. Oh enggak, Dia itu enggak mengatakan, terjawab. Itu telah. hanya asumsi Anda, asumsi. Oh, bukan asumsi, Bang. Ini saya sanggah. Ini saya Bang sanggah. Suma, gantian. Saya sanggah. Bang Suma, Sebab kuk gantian yang juga. menekan, dengar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Telah berarti sudah terjadi seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang berhasil mengalahkan Midian? Raja siapa dari Yehuda yang berhasil kemudian mengusir tentara Midian? Gideon. Maka telah lahir seorang raja yang sama seperti Gideon ini, yang membebaskan penindasan orang-orang Midian terhadap Yerusalem. Nah, sekarang apakah Yesus melakukan itu? Jawab. Oke, ya, dan kita. Ya. Ini, jadi saya perjelas lagi ya supaya kalian dengar semua ini. Ini secara logika sederhana aja kok ini. Pakai akal-akalan Kita pakai ente. akal aja. Saya Jadi, pakai jangan dalil. capek. Itu Bang Suma, sebentar, ini giliran saya. Tenang aja. Jadi itu menciptakan nubuatan seolah-olah Nabi Yesaya menyaksikan itu telah terjadi. Ya, jadi dia memakai kata-kata telah lahir. Itu akan terjadi maksudnya. Jadi dia mengatakan telah. Akan Jadi terjadi seolah-olah tapi dia telah. seperti peramal. Sebentar Bang Suma, bentar. Jadi seakan-akan itu akan terjadi. Jadi dia memakai telah. Itu nubuatan seperti peramal yang saya katakan tadi.
Jadi oke di situ. Sekarang pertanyaan Bang Suma yang kedua, ya. Apakah Yesus yang dimaksud sebagai penyelamat orang Yahudi pada saat itu? Betul ya? Nah, Yesus itu bangsa Yahudi pada saat itu memang menantikan Mesias ya sebagai pembebas mereka dari jajahan Roma pada saat itu. Ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan orang Yahudi dibebaskan dari penjajahan, tapi bukan itu maksudnya. Mereka salah pengertian. Yang dimaksud itu membebaskan dari segala dosa. Itu kedatangan Yesus. Membebaskan segala dosa. Bukan membebaskan Baca dari nomor jajahan 3-nya, Pak. Roma. Jangan asumsi. Begitu, Bang. Aduh, Ya, parah ini maksudnya Kristen. itu bukan asumsi Bang Suma. Tuh, Jadi sama itulah membebaskan seperti pada hari kekalahan Midian oleh Raja Gideon. Itu juga akan berlaku. Nah, sekarang Yesus apakah sama seperti ketika kekalahan Gideon? Apakah kemudian Yesus bisa mengusir Romawi? Jangan asumsi, Pak. Silakan. Bukan asumsi Bang Suma. Asumsi dong. Yang dipotong-potong. Ya, itu jelas tidak kita menafsirkan Alkitab itu jangan secara literasi. Anda secara literasi aja. Bisa Apa enggak yang baca tertulis nomor di 3-nya? situ, ya kan? Dari Yesaya 9. Secara tafsiran sebagai orang yang beriman memang karena Ya, Anda nggak coba Anda mengimani, baca nomor 3-nya itu dulu. dimengerti. Baca nomor 3-nya. Apa di situ? Baca dulu, Sebab Pak. kuk dan menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap tentara yang berderap-derap dan jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Apa di situ pertanyaannya? Pertanyaannya, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ini kalau Anda mengatakan bahwa anak yang telah lahir itu, apakah anak yang telah lahir itu Yesus mematahkan kemudian tentara Romawi atas penekanannya terhadap Yerusalem? Karena di sini dikatakan seperti pada hari kekalahan Midian. Apakah Yesus melakukan itu? Jadi gini Bang Suma, memakai kata seperti itu seakan keadaan mematahkan seperti keadaan, ya seperti yang secara literasi, ya. Tapi Yesus itu membebaskan manusia dari ikatan dosa. Itu jauh dari Kenapa situ. larinya ke dosa, Pak? Di sini tidak berbicara dosa, Pak. Karena menyelamatkan Pak, manusia dari dosa, kedatangan Yesus Bang Suma. Pak, inilah Jadi kalian ya. seperti Inilah melepaskan kalian. mereka dari Inilah penjajahan kalian. Roma. Inilah kalian. Kenapa larinya ke dosa? Hakim-Hakim 6 nomor 1, Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Di situ Yesaya kemudian menjelaskan, menggambarkan kekuatan dan bantuan Elohim kepada bangsa Israel yang melawan bangsa Midian melalui Gideon. Kemudian jelas sekali Gideon mampu mengusir tentara Midian ketika mereka menindas bangsa Israel. Nah, jelas sosok anak yang datang ini kemudian itu sama seperti pada hari kekalahan Midian. Beliau mampu membebaskan kemudian Israel dari penekanan bangsa lain, bukan dari dosa, Pak. Jangan ngadi-ngadi, nipu-nipu. Ayo, Pak. Jangan nipu-nipu, Pak. Tidak bagus. Aku mute, buka mute-nya, buka. Habis kamu ngerocos terus, Tri. King Rick. Coba. Nah, udah. Ya, oke, diam, gantian. Jadi gini, yang disampaikan tadi ya, itu sebagai gambaran bahwa melepaskan mereka dari penindasan kedatangannya Yesus ke Apa dunia. hubungannya, Pak? Pak. Jelas. Jangan Melepaskan akal-akalan, manusia dari Pak. ikatan dosa. Jadi Jangan seakan-akan akal-akalan. Israel dilepaskan dari penindasan Midian.
Ya seperti itu. Jadi itu sebagai gambaran saja itu Bang Suma. Loh, ini Ya tidak kan? bisa Karena Anda, kebanyakan juga ada- tidak bisa, tidak bisa Anda menjadikan itu sebagai akal-akalan Anda. Seakan-akan gambaran. itu betul. Tapi dijelaskan Gambaran di situ apa? adalah gambaran. Orang, dengar, orang Yahudi mana yang menjadikan Yesus sebagai pembebas dosa, sebagai penebus dosa? Hah? Ada-ada saja ini orang. Anda baca Hakim-Hakim 6 dari nomor 1 sampai nomor 24. Orang Israel dibebaskan dari penindasan orang Midian melalui perjuangan seorang raja bernama Gideon. Gideon mengalahkan bangsa Midian. Itu yang Anda harus pahami. Sehingga di dalam kitab mereka Yesaya 9 ini yang berlaku kemudian adalah bagaimana Hizkia mengalahkan bangsa Asyur. 2 Raja-Raja 18 nomor 19, 2 Raja-Raja 18 13. Yang dimaksud dalam Hizkia di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Raja Hizkia, Pak, bukan Yesus. Ada-ada aja. Dalam tahun Suma, lihat ke-14, dengar. namanya Bang Suma. Dengar. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 19:20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Elohim Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengarkan. Artinya doanya didengarkan sehingga Hizkia mampu mengusir tentara Asyur, sehingga apa yang dinubuatkan kemudian di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu benar-benar terbukti. Apa buktinya? Hizkia mampu menghancurkan kemudian pasukan dari tanah Asyur. Oke, paham? Jadi Yesaya ini itu adalah tragedi kemenangan yang terjadi atas musuh-musuh Yerusalem, orang Israel. Yang terjadi pada masa Midian terjadi lagi pada masa itu. Diceritakan dalam Raja-Raja bahwa Raja Hizkia berdoa kepada Allah untuk melawan Asyur. Apa yang terjadi? Mujizat datang. Lagi-lagi dalam waktu semalam 185 musuh dihancurkan dalam cerita itu. Jadi siapa anak yang dimaksud di sini? Yesus atau Hizkia? Yang telah lahir itu Hizkia, bukan Yesus. Malu-maluin kitabnya orang, diambil, dicomot untuk Tuhan-Tuhan kalian. Pahami itu, Bang, bahwa bukan untuk Yesus. Itu Hizkia mampu melepaskan orang-orang Israel dari tekanan Asyur, seperti Gideon mampu mengusir tentara Midian untuk membebaskan kemudian orang-orang Israel dari tekanan. Jadi Gideon berhasil mengusir Midian, Hizkia berhasil mengusir Asyur. Yesus berhasil mengusir siapa? Nyamuk. Enggak cocok. Jangan Anda ambil kitabnya orang untuk mendudukkan Tuhan Anda yang dia menuliskan. Memang Hizkia telah lahir masih bayi pada saat itu. Begitu, Aku Bu. Bang, kalau Apalagi? kita diskusi gantian lah, bagus kita Apalagi? atur waktu lah Bang Suma, supaya tidak dipotong-potong. Anda paham Oke? nggak apa yang saya sampaikan? Lihat waktu nggak? Anda paham nggak apa yang saya sampaikan? Saya menjelaskan, Anda potong-potong, saya di mute. Enggak. Kalau mau Saya diskusi yang tanya terus, dulu, nanti Anda ayo bagi paham waktu. tidak apa yang saya jelaskan? Saya paham, hanya Anda menjelaskan, ceritakan penafsirannya si literasi apa yang tertulis, tidak seperti Bukan penafsiran saya yang sedang sesuai dengan mentafsirkan. konteks. Gitu, Bang. Saya tidak sedang mentafsirkan, Satu waktu lah, Pak. kalau mau. Saya sedang memberikan Satu bukti waktu, akurat. 3 menit lah. Kita mau diskusi yang pas ini, ya. Termasuk yang yang belum Kayak beri- selesai ini kayak- kemarin si Mas Nandar. Kayak berilmu aja. Nandar tentang roh kebenaran. Bang Suma bisa berani roh kebenaran Apa? yang dia saya Boleh. 16 ayat 13. Di situ kan Anda Yesaya membawa 16. itu adalah bagian. Yesaya apa? 16. Yohanes 16 ayat 13. Ya, ini Nandar kemarin nggak berani berarti saya. Aku dikit sama dia. Oke, saya layani Anda. Saya Sekarang layani, silakan. kita berdua, Bang Suma ya. Atur Boleh, waktu ya, boleh. bagus ya. Silakan. 3 menit ya. Ya, Oke.
Saya dulu Silakan. atau Bang Suma dulu? Anda dulu. Bang Suma dulu. Silakan. Anda dulu. Oke, saya bacakan dulu ya. Yes. Di Yesaya Yohanes 16 ayat 13, saya mulai dari ayat 12-nya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Karena segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di sini Mandar, ini sudah ada 3 atau 4 bulan, itu diulang-ulang terus di tiap live-nya dia, ya. Itu diulang-ulang dikatakan terus, ya. Dia berdebat sama beberapa pendeta juga, ya. Akhirnya setelah aku amati, aku bisa mematahkan dari ayat di Qurannya sendiri, ya. Nanti aku ambil ayatnya, ya. Di situ katanya itu menyangkut baginda, bukan menyangkut Roh Kudus. Kalau menurut kami di situ adalah Roh Kudus, ya. Tapi menurut Sinandar itu terlalu dipaksakan kalau dikatakan itu adalah baginda. Itu jelas penafsiran absurd sekali. Sementara itu aja dulu Bang Suma. Oke. Sekarang saya kasih Bang Suma. Sekarang aja. saya tanya. Silakan. Sekarang begini. Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus terangkat atau belum ada? Itu dulu poinnya. Nangis duluan, lebih baik nangis duluan, nanti pakai tisu. Saya tanya Anda, Roh Kudus itu datang setelah Yesus terangkat ke langit atau Roh Kudus itu sudah ada? Ayo. Yesus kan mengatakan pada saat dia sebelum terangkat, dia akan memberikan kamu suatu roh penghibur. Ya. Ya. Pertanyaan saya, dengar. Lebih baik Anda nangis duluan daripada nangis belakangan. Pertanyaan saya gini. Nggak usah narasi Bang. Silakan. Enggak, daripada kasihan kalau nanti panjang lebar ujung-ujungnya Anda nangis, mending Anda nangis duluan. Kan Yesus mengatakan, Kita diskusi ini Bang Suma. Kita diskusi santai aja. namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Yesus sebelum pergi Roh Kudus itu belum ada? Jawab. Itu sesuai dengan yang tadi. Sesuai dengan ayat Alkitab itu. Dia berangkat. Jangan pakai jurus Paulus yang saya tanya. Tidak jurus Paulus. Jangan Itu pakai sudah jurus jelas. Paulus. Yang Itu. saya tanya, dengar, bukan yang saya tanya ini Pak, bukan tentang penghibur. Yang saya tanya ini tentang Roh Kudus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Roh Kudus belum ada di atas bumi ini sebelum Yesus pergi atau sudah ada? Jawab. Bang Suma, saya mengikuti apa yang tertulis di Alkitab Bang Suma. Ya. Saya tanya Yesus apa, mengatakan, Bang? Aku akan mengutus roh Mengutus penghibur. apa? Mengutus Itu, apa? ya itulah roh kebenaran. Ya, itulah roh kebenaran. Nah sekarang permasalahannya, kalau Anda mengatakan itu adalah Roh Kudus, pertanyaan saya, apakah Roh Kudus belum ada sebelum Yesus terangkat ke langit? Ayo pakai tisu. Ini Bang Suma ya. Dengar. Dengar dulu, diam dulu, Bang Suma, diam dulu, jangan kejang-kejang gitu, ya. Di Tritunggal, di kekristenan, ya, Allah Bapa adalah sumber. Saya Yesus tidak adalah tanya firman-Nya, konsep pagan, ya. Pak. Roh Kudus adalah rohnya dia. Jadi Allah, sebentar Bang, bagaimana Anda bertanya? Saya tidak tanya. Saya tidak tanya tentang konsep pagan Anda. Ingat pertanyaan saya, kata Yesus, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang.
Kalau Anda mengatakan itu adalah Roh Kudus, berarti Yesus belum tahu Yesus belum ada Roh Kudus pada saat itu. Dia harus pergi dulu baru ada Roh Kudus. Kalau itu penghibur sama dengan Roh Kudus. Pertanyaan saya, apa betul Roh Kudus belum ada kepada Yesus ketika Yesus datang di tengah-tengah muridnya? Apakah Roh Kudus belum ada pada saat itu? Jawab pakai tisu. Ini teman ya, kan tadi saya sudah katakan ya, Tritunggal itu adalah Bapa. Kenapa lari ke Yesus, situ, dan Roh Pak? Kudus. Saya Sebentar tidak dulu, saya sedang jelaskan. berbicara Sebentar mengenai dulu. konsep pagan. Anda paham. Yang saya Sebentar aja dulu, yang Anda saya paham. tanya, Pak, yang saya tanya tentang Yesus bukan pagan. Kalau yang Anda Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek, Trimurti, Trisula, saya nggak tanya pagan-pagan itu. Yang saya tanya Yesus dengan Roh Kudus. Kan Anda mengatakan bahwa yang dimaksud penghibur adalah Roh Kudus. Berarti kalau demikian Roh Kudus belum ada. Yesus harus pergi dulu baru ada Roh Kudus. Apakah betul? Tidak, Roh Kudus sudah ada sebelum. Alhamdulillah. Roh Kudus sudah ada. Berarti yang dimaksud Yesus di situ bukan Roh Kudus, Cahayu. Alasannya apa? Alasannya coba Bang Alasannya Suma. karena Roh Kudus sudah ada. Yohanes 20 nomor 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jedar. Sedangkan di dalam Yohanes 16 nomor 7 dikatakan, sebab penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Berarti penghibur bukan Roh Kudus. Oke, sepakat? Tidak sepakat. Sepakat? Tidak sepakat. Berarti Anda beleng-beleng. Tidak. Jadi dengar. Roh Kudus itu sudah ada. Tapi selama Yesus ada di dunia, dia memberitakan pengajaran semua ya. Dan setelah dia terangkat, ada roh yang akan yang akan menemani. Apa itu roh apa lagi? Ya itulah roh penghibur, roh kebenaran. Sekarang gini, tadi sudah kubilang lebih baik Anda nangis di awal daripada nangis di penghujung. Oke, sekarang Anda jelaskan di mana hubungannya Baginda Nabi dengan roh kebenaran. Coba, di mana? Anda sudah paham ya bahwa ternyata Anda salah. Yang ini adalah roh, itu sudah berbeda. Pertama, itu Baginda bukan roh kan? Ya, Anda sudah mengakui, Anda sudah paham bahwa Anda mencoba untuk mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, ternyata bukan. Oke, sekarang saya masuk. Coba jelaskan. Kamu ingin tahu apa kaitannya? Oke, baik. Satu manusia, satu roh, itu sudah berbeda. Itu saja sudah berbeda, Bang. Kita baca dulu 1 Yohanes 4 nomor 1 sebagai terapi awal untuk Anda. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang dimaksud roh-roh yang mau diuji ini apa? Roh atau nabi? Jawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, yang dimaksud roh yang mau diuji ini, roh beneran, roh dalam perspektif bentuk roh yang gaib itu atau manusia? Jawab. 1 Yohanes 4, coba bacakan yang di mananya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang mau diuji di sini roh gaib atau manusia yang ngaku nabi? Jawab. Bang Suma, tadi kan saya bilang langsung saja apa hubungannya Baginda? Ini dulu terapi awal dulu. Anda akui dulu bahwa ternyata roh itu juga identik dengan manusia. Akui dulu. Begini, roh identik dengan manusia gimana sih? Lah ini manusia daging. Ini roh. Sesuatu yang nggak kelihatan. Iya. Lalu bagaimana caranya? Lalu bagaimana caranya menguji roh? Kenapa ada perintah menguji roh di sini? Ya jelas, kalau roh yang datang membawa rujukan untuk perbuatan yang salah, ya jelas itu dari iblis. Roh iblis. Ini gampang aja kok.
Ya. Dari mana Kalau Anda kita bisa dipengaruhi tahu? roh, Dari mana Anda bisa tahu roh itu? Berarti yang Anda lihat di situ orangnya atau rohnya? Bang, gini Bang Suma, ya. Roh itu kita nggak kelihatan itu roh. Siapa yang bisa lihat roh? Cuma, Iya, emang kamu bisa lihat makanya ketika disuruh menguji roh, yang diuji rohnya atau orangnya? Jawab. Gini, Suma, dengar, ya. Roh itu sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Iya, di situ ada Tidak perintah kelihatan. ujilah setiap roh. Pertanyaan saya, yang diuji rohnya atau orangnya? Ya rohnya lah. Bagaimana Orangnya. caranya roh diuji? Ayo, Kok bisa? Kalau Bagaimana? roh mendatangkan kecelakaan, itu kan coba, dari iblis. bagaimana caranya Anda menguji roh? Ya begini, contoh begini ya, saya kasih tahu ya, Suma ya. Ya. Terkadang dalam situasi tertentu ada kesempatan, ada peluang, biasakan ada bisikan roh iblis. Sudah, ambillah kesempatan itu, peluang itu. Sesuatu yang Bagaimana Anda Ya, tahu? jelas, sudah jelas. Bagaimana Anda tahu bahwa orang itu nabi palsu atau orang itu nabi beneran? Bagaimana cara Anda tahu menguji orang tersebut? Ya menguji, yang kita harus punya iman, Suma. Kalau Anda tidak punya iman, bagaimana Anda bisa menguji? Bagaimana bisa Anda menguji kalau Anda tidak punya iman? Sekarang pertanyaan saya, cara menguji roh untuk membedakan itu nabi beneran atau nabi palsu itu seperti apa? Berdasarkan 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh sebab banyak nabi-nabi palsu. Apa hubungannya roh dengan nabi palsu? Ayo. Nabi palsu itu ya dia datang ya seperti dia adalah sebagai juru selamat yang mendatangkan keselamatan. Ternyata dia adalah nabi palsu yang membawa Berarti berarti ketika kita tahu bahwa dia adalah nabi palsu, berarti dia adalah roh jahat, betul? Ya jelas, roh jahat lah. Berarti roh itu identik dengan manusia, Cak Ayu. Berbeda dan manusia saja itu secara fisik kelihatan, roh nggak kelihatan. Bagaimana? Bagaimana bisa samakan Saya manusia dengan tahu. roh? Jadi ketika ada perintah menguji roh, roh itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, itu dilihat dari orang yang dirasuki. Seperti Paulus mengajarkan makan babi. Yang ada pada diri Paulus itu roh dari Tuhan atau dari setan. Itu caranya. Caranya itu begitu. Maka yang dimaksud dengan penghibur roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Paham sampai di situ? Belum. Anda bisa dapatkan dalilnya dari mana? Anda bisa dapatkan itu. Coba buktikan. Dalil apanya? Bahwa itu adalah baginda. Oke. Yang pertama Anda lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah An-Nisa, dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, dalam surah Al-Kahfi ayat 29, dalam surah Al-Maidah ayat 48, beliau adalah roh, beliau adalah kebenaran. Oke? Oke. Dalam Al-Quran diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Takbir. Allahu akbar. Masyaallah. Apalagi? Terus gimana hubungannya coba? Dengan ayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian didatangkan oleh Allah di atas muka bumi ini untuk membimbing seluruh umat manusia ke dalam kebenaran. Wa kasalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ruh
dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar pembimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Oke? Jadi Nabi kebenaran adalah membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Maka ajaran Islam Anda lihat sempurna, mengajarkan manusia menjalankan hukum-hukum di mana hukum itu berkaitan dengan apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan manusia. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka siapa yang menghendaki beriman silakan beriman, dan siapa yang menghendaki kufur biarlah ia kufur. Ini yang dimaksud dengan kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kufur silakan kufur. Takbir, Allahu akbar. Bertanya. Apalagi? Saya bertanya ya. Jadi roh kebenaran itu kan dari Allah ya. Yes. Jelas ya. Dan Betul. apa yang dikatakan oleh Baginda itu dari Allah semua ya. Yes. Tidak mungkin salah ya. Ya. Betul ya. Dan Yes. Baginda juga terjaga selama hidupnya, terjaga dari akhlak-akhlak yang Yes. di luar dari Allah ya. Betul. Jadi semua tindakannya Tuhan jaga dia. Jadi Betul. Baginda ya istilahnya sempurnalah sebagai manusia Ya. gitu ya. Siap. Oke. Satu pertanyaan saya, tolong Bang Suma bisa jawab Silakan. ya. Apakah Baginda tidak pernah berbuat salah? Tolong dijawab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah khilaf. Tapi kemudian Allah apa? Kalau roh kebenaran itu tidak pernah hilaf, tidak pernah salah. Karena Roh itu dari Allah. kebenaran, dengar. Roh kebenaran itu tidak pernah salah. Iya, Yang dimaksud tapi kebenaran kenapa? di sini. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah ajaran Tuhan yang didatangkan Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, "Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan bagimu?" Ayo. Ya. Terus. Kemudian Allah mengembalikan kebenaran itu, menghalalkan apa yang sudah halal untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah tidak dikategorikan berdosa. Oke? Tidak dikategorikan berdosa. Jadi Baginda nggak berdosa. Rasulullah Muhammad SAW tidak berdosa. Mana dosanya? Oke. Jadi Baginda tidak pernah berdosa ya, Bang Suma ya? Yes. Waduh, sangat disayangkan sekali Bang Suma. Anda sebagai pendebat terhebat populer di TikTok, Anda tidak tahu kalau Baginda pernah berbuat dosa. Apa itu? Ya. Sekarang saya akan tunjukkan bahwa Baginda pernah berbuat dosa. Ya. Jadi kasihan sekali kalau Bang Suma tidak Aduh, pernah. nggak usah terlalu mengetahui. banyak. Ya. Nggak usah terlalu banyak. tunjukkan Nggak usah terlalu banyak. Santai aja. Aku kasih Silakan, ayatnya. Silakan. Ya. Aku kasih ayatnya, bisa dibuka ya. Iya. Bentar. Silakan. Di QS Al-Fat ayat 2. Saya bacakan ya, langsung ya. Silakan. Ya. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti di sini ada dosa yang lalu dan yang akan datang yang dilakukan Paham oleh dia. Baginda. Ya, Allahu betul ya? Akbar, Masya Allah. Makanya, Al-Quran Oke ya. mengatakan inna fatahna laka fatahna mubina. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Apa itu kemenangan yang nyata? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang lalu, yang akan datang. Artinya apapun yang Rasulullah lakukan sudah tidak dihitung dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddam min zambi wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'mata alaik. Jadi dia merujuk kepada nikmat atas Rasulullah, wa yahdiyaka siratal mustaqim,
agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu, yang akan datang, menyempurnakan nikmat-nikmatnya atasmu dan menunjukimu kepada jalan yang lurus. Justru ini jaminan Allah kepada Rasulullah bahwa dia tidak berdosa. Cuma sebentar, diam aja tuh, gantian. Tapi di sini sudah jelas Baginda pernah berbuat dosa. Di mana Rasulullah pernah berbuat dosa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itu kan tadi itu yang saya bacakan Oh Al-Fatihah. tidak, ini jaminan Allah. Ini jaminan Allah. Inna fatahna laka fatahna mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyak siratal mustaqim. Ini jaminan bahwa dosa Rasulullah itu sudah tak ada. Rasulullah terjamin dari dosa. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang mencederai diutusnya dia sebagai apa? Sebagai roh kebenaran di atas muka bumi. Makanya dikatakan apa? Huwallazi anzala as-sakinah fil qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ini legitimasi Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada Rasulullah, bahkan kepada seorang mukmin sekalipun. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Rasulullah itu bukan berdosa. Rasulullah malah terjaga dari perbuatan dosa. Oke, gantian cuma gantian. Silakan. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong, giliran saya sekarang. Iyo, Oke ya. Saya bacakan ya, saya ulang ya Bang Suma ya. Yes. Di Al-Fat ayat 2 ya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti jelas di sini Baginda pernah berbuat dosa. Baginda juga manusia, pasti melakukan dosa sama dengan nabi-nabi lain seperti Nabi Daud. Dia juga berdosa. Jadi Mana di sini, mana dosanya? Mana dosanya? Oke, aku jangan dipotong ya. Dosanya yang mana? Oke, aku bukakan di sini dosa yang mana yang dilakukan oleh Baginda supaya saudara-saudara Muslim juga bisa tahu semua ya, termasuk Bang Andi juga ya. Enggak usah lu ajarin gua, gila kali lu. Jadi gini, oke, saya bacakan apa dosa yang dilakukan Baginda di masa lalu. Memang itu sudah diampuni sama dengan kita, sama dengan Nabi Daud. Dia melakukan dosa tapi Tuhan sudah ampuni. Tapi intinya dia pernah berbuat dosa. Itu pertanyaannya. Dan dosa apa yang dilakukan oleh Baginda? Ini aku kasih ya. Bentar. Anda pasti pernah dengar perang Badar. Ya, pasti. Saya juga pernah dengar perang Badar, tapi secara rinci saya tidak paham. Jadi di sini perang Badar ya, pada saat kaum pasukan muslimin yang dipimpin oleh Baginda hanya berjumlah 313 orang melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Ya, sungguh pertempuran yang tidak adil. 313 melawan 1000 pasukan berkuda. Ya, kemudian karena Baginda merasa ragu kemenangan yang akan diperoleh dengan jumlah pasukannya, berdoa, ya. Doa Baginda adalah, saya bacakan ya. Ya Allah, jika Engkau tidak membinasakan pasukan orang kafir, ya, niscaya Engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Ya, itu doa seakan-akan menantang Allah, yang meragukan kemampuan Allah. Apa sih ini orang ini? Pegangan, ya. Itu doanya mengatakan itu. Saya ulang ya. Ya Allah, jika Engkau tidak membinasakan pasukan itu, niscaya Engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Itu jelas. Mana dosanya? Dosanya mana? Kemampuan Tuhan. Ya, dosanya mana? Nah, dosanya dulu. mana? Dosanya. Dia meragukan kemampuan Allah karena dia mengatakan kalau engkau tidak mengalahkan Allah, Mana ada Nabi Muhammad meragukan engkau kemampuan tidak akan Allah, ada disembah. aja. Dengar dulu, Bang Andi, dengar ya.
Dosanya bacakan lagi mana? ya. Yang kita tanya Ya, dosanya mana? Dulu, saya udah bacakan tadi supaya dia dipahami ya. Apa sih? Coba Mau kita bodoh-bodoh kayak Paulus ya? dengar, bukan bodoh-bodoh, Gitu ya? ini jelas. Ada ayatnya. Mau kayak Paulus Allah, ya? jika engkau tidak membinasakan pasukan itu, engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Oh begitu Mau doanya. kayak Paulus? Mau kayak Paulus Jelas ya? nggak? Apa itu tidak, Kayak tidak Paulus. salah itu? Meragukan kemampuan Allah. Kok doa seperti begitu? Akhirnya apa? Allah menegur dia. Dengar dulu, ini perkataan dokter loh, ya, dari di Universitas Islam sendiri, ya. Akibat doanya Allah menegur dia. Dari mana engkau tahu Rasulullah? Jika aku tidak akan disembah jika selamanya, apabila kaum kafir Udah tidak kepanjangan King, gantian Banjuma lagi. Dengar, itu Panjangan. belum Lu ulang-ulang 3 kali loh itu, lu ulang-ulang. Dengar, Stop, sekarang, stop. Di, sebentar di. Kalau Stop. Bang Suma ngomong ya panjang lebar, ini saya cuma jelaskan Saya saja. bilang stop, gantian. Udah, stop. Kepanjangan Banjuma. Mana ada dosanya dibuat-buat ini orang? Iya. Jadi sama seperti Nabi Isa alaihissalam ketika didatangkan kemudian pembangkang, ketika datang kepada yang pembangkang kemudian lalu ditanya, lalu Nabi Isa itu bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Murid-muridnya kemudian mengatakan, kamilah yang akan menolongmu untuk menegakkan agama Allah, dan kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Rasul utusan. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berdoa, doanya itu tidak salah, tidak keliru doa beliau sebagai manusia biasa. Kalau umatnya mati semua di perang Badar, lalu siapa yang akan mengajarkan kemudian kalau sahabatnya semua meninggal, sedangkan tak ada lagi nabi yang diutus setelah beliau, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan tentang menyembah kepada Allah? Yesus datang di tengah Bani Israel, dihabisin. Nabi Musa datang, dihabisin. Yesus malah yang dituhankan, tak menyembah Allah manusia itu. Satu-satunya Nabi terakhir sebagai tumpuan terakhir. Kalau beliau mati dan juga para sahabatnya mati, lalu siapa yang akan melanjutkan risalah Islam? Doa itu tidak salah. Sebagai manusia itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, jikalau kamu tidak memenangkan kami, maka tak ada lagi yang akan menyembahmu. Kenapa? Siapa yang mau mengajarkan Islam? Kalau Nabi Muhammad dan sahabatnya semua kalah mati meninggal, siapa yang menyampaikan Islam? Tak ada kan? Tak akan mungkin ada nabi lagi, sebab dialah nabi terakhir itu, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka beliau minta doa supaya ditolong oleh Allah, dan terjadi pertolongan itu. Apa yang terjadi? Islam bertahan sampai 1400 tahun sampai hari ini. Paham ya? Ngerti ya? Jadi itu bukan dosa, Cak Ayu. Udah terlalu jauh kita ya. Jadi kesimpulannya, roh kebenaran yang Yesus nubuatkan itu tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setan yang datang membisik ke Kristen-Kristen, bukan. Bukan itu. Kalau yang diajarkan oleh Kristen itu adalah ajaran pembinasa keji. Ya, pembinasa keji yang mengajarkan kalian menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Itu yang mengajarkan kalian itu adalah pembinasa keji. Bukan roh kebenaran, tapi roh jahat. Apa buktinya? Baca Matius 12 nomor 22. Orang yang kerasukan roh jahat akan buta matanya. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 8 dan juga di Kisah Para Rasul 22 jelas di situ ketika Paulus mendengarkan suara yang adalah suara roh jahat, dia tiba-tiba buta. Jadi antara roh yang ada di Paulus dan roh yang ada di baginda Rasul Muhammad SAW itu berbeda. Satu datang kepadanya roh kebenaran, yang satu datang kepadanya roh jahat. Apa buktinya? Islam tidak akan pernah diusir oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Islam tidak akan pernah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kristen, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Kristen diusir dengan Yesus mengatakan,
enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti roh yang memimpin umat Kristen memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah roh jahat yang ada di dalam diri orang-orang Kristen. Pahami itu. Oke, gantian. Demikian. Oke ya, sekarang giliran saya ya. Jadi Silakan. potong 5 menit juga, saya lebih lama dong. Jadi gini, saya jawab ya. Jelas tadi doanya baginda ya, bila engkau tidak memusnahkan kaum kafir itu, siapa lagi yang akan menyembahmu? Ya, itu doanya baginda. Itu jelas sekali meragukan kekuasaan Tuhan. Kalaupun juga mati semua pasukan muslim dengan bagindanya sekalian, emang Tuhan nggak bisa mengutus lagi ya nabi yang lain? Jangan Anda mengatakan kuasa Tuhan. Ya. Terus dosa yang kedua, ya, dosa yang lebih besar lagi, dosa yang akan datang. Anda pasti Orang berdoa kok dosa? mendengarnya. Bentar, Bang Andi. Anda pasti akan terkaget-kaget. Dosa yang paling besar ini adalah kesombongan dari baginda. Anda pasti tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah baca, atau pernah kalian baca tapi kalian tidak pernah menyampaikan, ya, tidak mau tahu apa dosa yang paling besar dilakukan oleh baginda adalah dosa kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Makanya dia diusir dari surga karena kesombongannya dia. Nah, dia Al-Quran sendiri dia manusia, ya, diusir saja dia kan, itulah kesombongan. Oke, giliran saya bantu. Saya tahu dosa itu ya, yaitu terjadi waktu perang Hunain, yaitu perang antara umat Muslim dengan kaum Badui. Ya, itu di tahun 630. Saya punya data loh. Ya, saya punya data. Saya tidak asal narasi saja. Pada saat perang sedang berlangsung, Rasulullah mengutus Abbas ya untuk mengambil segenggam pasir. Setelah yang mendapatkan pasir tersebut, kemudian Rasulullah melemparkan pasir itu kepada orang kafir, sehingga yang membuat pasukan kafir Quraisy kalah dalam pasukan Islam yang jadi pemenangnya. Wajah gembira terlukis dari pasukan Muslim akibat dari kemenangan tersebut. Ya, pada saat itu Rasulullah berkata, "Ah, inilah dosa kesombongan dilakukan oleh baginda." Tahu apa yang dikatakan baginda? Kalau bukan karena aku yang melemparkan pasir terhadap kaum kafir, niscaya orang kafir itu tidak akan kalah. Jelas itu kesombongan loh. Perkataan itu tanpa disadari Rasulullah hanya perkataan biasa, tapi secara tidak langsung membanggakan dirinya ya dengan cara memenangkan perang yang dilakukan tadi. Ya, akhirnya Allah menegur dia. Karena kuasaku kaum kafir Quraisy kalah dan bukan karena kamu Rasulullah yang melempar pasir. Jelas ya. Jadi dia mendapat teguran kedua kalinya dari Allah. Jadi itu dosa kesombongan, ya, itu besar loh seperti yang dilakukan oleh iblis. Jadi saudara-saudara sudah bisa tahu bagaimana dosa yang pernah dilakukan oleh baginda karena dia juga manusia. Bagaimana dengan roh kebenaran yang ada pada dirinya? Menang perang kok dosa? Ya, dari kesombongan. Ya kan dia terjaga dari akhlak, dari perbuatan dosa. Tapi ini dia melakukan dosa kesombongan. Apa tidak fatal itu di mata Tuhan? Alah, ya udah cukup ya. Ya, itu adalah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Anda pelintir. Ya, ketika Allah Bang, saya punya mengatakan data bukan pelintir. ketika Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 17, di situ diterangkan kemudian bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bantuan Allah kepada pasukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, "Falam taqatuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu balaa hasana innallaha samiun alim." Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini mukjizat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu memenangkan peperangan itu karena mukjizat yang dimiliki oleh beliau dari Allah.
Ini mujizat yang sangat luar biasa. Hanya dengan menggunakan pasir pada saat perang Badar dan juga perang apa lagi namanya? Perang apa yang kamu sebutkan tadi? Bung. Halo. Perang apa yang kau tuduhkan Rasulullah tadi? Bukan dituduhkan, saya data ini. Data yang Iya, saya maksud pegang. saya perang apa? Pertama yang Anda perang tuduhkan. Badar. Terus? Ya, tunggu dulu. Perang Kemudian perang Hunain. Badui. Perang dengan kaum Badui. Ya, perang Hunain. Dengan kaum Badui dan suku Hawasin. Ya, terus? Itu lengkap. Nanti saya kasih datanya kalau Bang Suma mau pengen tahu. Nah, terus? Ya, dari website Islam sendiri nih. Ini perkataan dari seorang dokter di Universitas Islam terkenal. Nah, apa yang Anda kemudian tuduhkan di situ? Jadi jelas di situ. Ya, Apa? baginda itu manusia, pasti Ya berbuat memang kesalahan. manusia. Dia memang manusia. Terus Nggak lepas dari apa kesalahan. dosanya beliau itu Tapi apa? Dosanya beliau Tapi apa? baginda, aduh sudah tadi dijelaskan baginda itu merasa enggak, sombong dia, itu karena dia hanya melempar pasir. itu kan hanya dari Allah tuduhan Bang Suma, itu bukan dia. itu hanya tuduhan Anda. Oh, iya, Karena Rasul Muhammad Saya punya sallallahu alaihi website wasallam ini. kemudian berkata, semoga wajah kalian rusak. Itu yang Rasul mengatakan itu. Jadi ungkapan Rasulullah itu masuk ke dalam telinga mereka. Akibatnya mereka sibuk membersihkan mata dari tanah, yang lalu mereka mundur. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah berada pada posisi yang kemenangan. Lalu Allah mengatakan bahwasanya apa yang kamu lakukan itu bukan dosa. Yang membunuh itu bukan kamu, yang membunuh itu aku, bukan kamu yang membunuh. Yang melempar itu bukan kamu, tapi yang melempar itu adalah aku. Sehingga pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang menjadi musuhnya pada masa itu tidak mencederai kemudian Rasulullah. Berarti dia tetap maksum, dia tetap suci. Anda salah mentafsirkan itu. Anda salah kemudian mengajarkan orang-orang untuk menuduh Rasulullah sebagai orang yang berdosa. Anda mengatakan Rasulullah sombong. Tidak. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak sombong. Paham ya? Dua. Halo Bang Suma. Sudah dua Jelas terpatahkan. Jelas sekali di situ. Dia bukan karena dia yang melemparkan pasir itu, yang menyuruh melemparkan pasir itu, kaum Quraisy itu tidak akan binasa. Itu suatu kesombongan. Makanya Allah menegur dia. Ya itu penilaian Anda. Itu penilaian Anda. Itu penilaian Anda. Menegur dia. Itu penilaian Anda. Mana? Ini dibahas. Udah King, udah berulang-ulang King, udah King. Asal gua nanti. Udah cukup ya. Justru Rasulullah terjamin sehingga beliau tidak melakukan dosa. Walam taqatuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan engkau, aku, kata Allah. Aku yang membunuhnya, bukan engkau. Tapi Anda mentafsirkan beda. Masa Nabi Muhammad berperang melemparkan pasir menang dia berdosa? Masa orang menang perang dosa gimana sih? Maunya kalah gitu. Aku kasih lihat sumbernya ya. Coba diperbesar ya. Ini diperbesar. Coba. Apa sih? Diperbesar dulu. Apa Ayo. sih? Sumber apa? Ini sumbernya nih. Ya. Ini sumbernya nih. Gen Muslim sendiri. Ini. Apa? Nih, Gen Muslim. Oh, baca Coba di dibuka. Google Nanti dia. ya. Website-nya ya. Ini hadis. Gen Apa ini? Muslim. Apa ini? Ya. Apakah benarkah Rasulullah pernah melakukan dosa? Nih, ya. Ini pendapat ya, dengar ya, seorang dokter. Allahu Akbar. Ya, seorang dokter. Itu kan nih, pendapat lihat nih. orang. Ini jelas ada ayatnya yang mendukung Bang Andi. Apa ayatnya? Ayatnya Jelas. apa ayatnya? Dan ada ayatnya, nggak mungkin. Apa? Apa Nah, perang ayatnya? Badar ya, dengan perang melawan suku Badui, ya. Ini. Masa di dalam perang ada dosa? Itu kan dia melempar pasir itu, dia mengatakan kalau bukan dia melempar pasir, itu kan dari Allah itu. Sampai kamu pasir itu. Jadi melempar pasir musuh itu dosa? Kenapa dia? Aduh capek deh. Tidak, dia mengatakan seakan-akan karena dia, bukan kuasa Allah. Lah, Itu Allah makanya yang melakukan dia. itu melalui dia. Aduh, ampun, Anda memutarbalikkan ampun. Itu sudah fakta. jelas, nih. Terus yang Anda baca itu apa? Apa yang Anda baca itu apa Ini yang Anda supaya baca Anda itu? tahu bahwa baginda pernah juga berbuat dosa. Anda kan
nggak pernah Enggak, lihat juga mana literasi yang ada. pernah baca. Itu bukan dosa Akhirnya itu. ada, ini kalian bisa lihat Enggak. sendiri. Anda cuma mengambil dari link. Mana ada Rasulullah Muhammad Jelas, SAW ini itu bukan websitenya dosa. Nih, websitenya, nih, mau orang yang penulisnya, ya. Loh, Saya Islam saya bisa kasihkan kamu juga. bodohi. Islam kamu bodohi dengan website gitu. Kok ini website Muslim sendiri. Itu perkataan manusia bukan perkataan Allah ya Allah. Lihat nih, ini. Apa sih? Seorang dokter nih, dia punya Dokter kajian lagi. ini. Dokter lagi. S3. S3, Kalian semua S5 apa? sekalian. S3 belum? Lah, sedangkan kalian Rasul aja pembohong. Apalagi kalau cuma kayak gitu. Udah King ya, ini berulang-ulang. Terserah kamu udah King, udah cukup. King udah ya. Oke. Bagaimana? Ya terserah kamu aja dah. Terserah kamu aja. Udah berulang-ulang udah terkenal King. Ini dari tadi stuck di sini terserah. Cukup dulu saya moderatorin. Oke, Ya, silakan. yang penting kamu berpendapat Ya. begitu silakan. Banyuma udah menjelaskan. Ya itu pendapat kamu nggak apa-apa lah ya. Oke. Stuck di sini. Pendapat aku Bang Andi. Ya Di website udah. Muslim sendiri. Ya udah selesai ya. Kejar. Oke, Ya, oke. silakan. Sekarang Oke, menyerah ya. sekarang giliran Banyuma lagi. Monyet. Ya, giliran ini kan masalah dosa nih. Nah, giliran lagi Banyuma menunjukkan dosa Tuhanmu. Boleh ya? Boleh? Silakan. Ya udah dosanya. diam dulu kalau Mana? gini nah, biar balance begitu loh. Diam dulu. Ya silakan Banyuma lagi menunjukkan dosa Tuhannya. Ya, saya tidak mau menunjukkan dosa Tuhannya. Oh, Saya hanya ingin bertanya kepada penyembah dewa ini. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu menghapus dosa atau menghasilkan dosa? Oke. Silakan King. Ya, King, silakan. pembunuhan Yesus itu menghasilkan dosa atau berbuat baik, gitu maksudnya. Iya. Nah, sebenarnya ya, Yesus itu menyerahkan diri, ya. Dia menyerahkan diri. Karena dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dia menyerahkan diri. Saya kasihkan ayatnya, saya bukan asal bicara. Jangan ada mempelintir pertanyaan. Pertanyaannya Dengerin dulu pertanyaannya, King, dengerin. pembunuhan terhadap Yesus itu perbuatan yang menghasilkan dosa atau menebus dosa. Diulang. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu